Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Pi, merupakan seorang petarung seni bela diri di mana dia saat ini memutuskan untuk berhenti menjadi seorang petarung karena dia ingin menjalani kehidupan yang lebih damai bersama istrinya yang bernama Lan. Meskipun Lan tidak bisa melihat, dia menerima apa adanya dan sangat memperhatikannya, bahkan menyayanginya sepenuh hati. Sebuah telepon berbunyi di dalam rumahnya yang mengabarkan bahwa ada seseorang yang mengajak taruhan dan taruhannya lebih besar, lebih dari cukup untuk menyembuhkan penglihatan istrinya. Pi yang berkeinginan untuk menyembuhkan penglihatannya, Lan pun berniat menerima ajakannya tersebut dan janji kepada istrinya bahwa ini pertarungan terakhir kalinya. Dengan kemampuan seni bela dirinya dan disertai doa sang istri, Pi pun berhasil menjatuhkan lawannya sehingga pria bernama Burau pun kalah besar akibat petarungnya dijatuhkan oleh Pi. Burau merupakan seorang bos gangster yang dikenal kejam dan licik, di mana dia mengajak Pi agar menjadi petarungnya dengan memberikan iming-iming masa depan yang indah. Tawarannya tersebut Pi tolak karena petarung yang bekerja bersamanya saja dulu ada yang ditembak mati, bahkan yang dipenjara, di mana saat Pi akan pergi, tiba-tiba tak terima dengan perkataan Pi yang seolah-olah merendahkannya, Burau langsung nyerenteng dengan menodongkan sepucuk pistol. Sementara Lan di rumah tengah mempersiapkan makanan menunggu Pi pulang, Pi dibuat tak sadarkan diri dan dibuang ke pinggir jalan. Selanjutnya, Burau dan anak buahnya berniat menemui ke dalam rumahnya Lan. Dia mengatakan bahwa Pi tidak hanya menolak tawarannya saja, tapi juga menghinanya. Setelah lama pingsan, Pi akhirnya sadar dan secepatnya pulang yang ditakutkan sesuatu yang terjadi pada Lan. Setibanya di rumah, Pi sudah melihat Lan yang sudah digantung. Setelah melihat kematian istrinya yang dilakukan oleh Burau, dia pun berniat ingin membalaskan dendam. Si Abah pun ngelingan dan bahwa dia juga dulu pernah memiliki kebencian ketika melihat anaknya dipukuli sampai mati oleh Pi waktu bertarung. Di pemakaman terakhir sang istri, Pi sangat sedih teringat dengan masa-masa ia bersama almarhumah, di mana si Abah memberitahu dia kalau di Vietnam ada sebuah gunung yang bernama Gunung Berkabut, dan itu adalah tempat utama persembunyiannya si Burau. Burau sendiri beserta anak buahnya terlihat menemui sesepuh dari desa Gunung Berkabut bernama Pangpa. Burau memberikan sebuah hadiah pedang yang tiba-tiba dipatahkan olehnya. Burau memberikan iming-iming kepada Pangpa agar dia mau menjadi tamengnya. Karena sulit meyakinkan Pangpa hanya dengan sebuah kata-kata, Burau menunjukkan satu hadiah lagi, yaitu dua anaknya yang sudah mereka culik. Di sisi lain ada seorang anak kecil yang buahnya sedang dipalak oleh dua pemuda berandalan. Datanglah bocah bernama Gatre yang dikira suhu, ternyata beruntung Pi datang di sana sehingga membuat kedua pemuda itu kabur yang ternyata mereka sudah lama kenal. Di sana Pi bertemu Bang Tam lalu memberikan buku paduan seni bela diri. Selain itu, dia kesini ada satu hal yang penting dan membutuhkan bantuannya. Kemudian Bang Tam mengajak Pi ke desa Berkabut. Setibanya di sana, Pi langsung diperkenalkan dengan Pangpa. Apakah dia tahu sosok pria bernama Burau? Di hari yang sama terlihat seorang petarung bernama Pong Akor yang sedang mendapatkan perlawanan. Diketahui karena Pong Akor ini sudah berkhianat dari kelompok mereka dan berpihak kepada Burau. Meskipun dikeroyok, Pong Akor dapat menghabisi mereka kemudian menemui para preman yang kekurangan stok anak-anak. Sehingga Pong Akor menyuruh mereka lagi agar mencarinya. Malamnya, Pi dipanggil oleh Pangpa yang mengatakan kalau dia tidak dapat membantunya menemukan Burau karena takut dia akan menyakiti penduduk desanya. Bang Tam yang tengah sendirian tiba-tiba diserang oleh beberapa orang penjahat dan ternyata itu adalah perbuatannya Pong Akor. Setibanya Pi di sana dan disambut oleh panahnya Pong Akor sehingga adu duel pun tak bisa dihindarkan lagi.
Di tengah pertarungan tersebut, mereka dihentikan oleh kemunculan Pangpa yang memberitahu kalau Bang Tam hilang. Mereka mengatakan kampak tersebut adalah kampaknya Pong Akor. Seluruh warga desa membawa obor untuk mencari Bang Tam. Keesokan harinya, Pi mencari jejak anak-anak yang diculik dan melihat mobil box sehingga Pi naik di pintu belakang mobil. Disinilah Bang Tam saat mereka tidak ada. Dia dan yang lainnya mencoba membuka sel dan ketika berhasil, salah satu preman muncul karena mendengar suara berisik dan akhirnya mereka semua bisa kabur dari sana. Semua preman pun keluar mengejar mereka yang kabur dan untungnya Pi sudah ada di sana sempat menanyakan keberadaan Burau ke salah satu preman. Saat Bang Tam dan anak-anak memohon kepada Pi untuk menyelamatkan anak-anak lainnya, dia menjawab kalau ini bukan urusannya dan ada urusan lain yang lebih penting untuk dia lakukan. Pi akhirnya berubah pikiran sempat menyelamatkan Bang Tam dari si preman dan menghajar semua preman yang menjaga anak-anak sehingga melepaskan mereka dari penculikan lalu pergi dari sana dengan menggunakan traktor. Karena traktornya tidak bisa di-starter, terpaksa mereka harus jalan kaki saja, melewati pebukitan dan melewati sungai. Karena batunya yang licin membuat anak kecil bernama Hai Tikosewat dengan cepat Pi langsung berenang sehingga menyelamatkannya dan mengobati kakinya yang terkilir akibat Tikosewat barusan. Dikarenakan hari semakin gelap, mereka beristirahat di dalam goa dan membuat api sebagai penerang untuk menahan lapar. Kebetulan ada ular di sana, dengan entengnya Gatre cakep untuk kemudian ditiir. Sementara Behai tetap beristirahat agar cepat sembuh. Untuk jalan yang akan mereka lalui besok, mereka akan menyeberangi sungai kemudian kembali ke air terjun yang sedikit jauh tapi mudah dilalui. Di situ Pi menceritakan masa lalunya. Dia hanya seorang petarung hingga akhirnya dia bertemu Lan. Dia berjanji menemukan solusi untuk menyembuhkan penglihatannya, namun kesempatan itu sekarang sudah hilang. Burau akhirnya menyuruh Pong Akor untuk mencari ke setiap sudut hutan untuk menangkap mereka dan menangkap Pi hidup-hidup dan jangan sampai gagal. Keesokan paginya, Pi dan anak-anak segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka sangat senang karena sebentar lagi pulang, sementara Pong Akor dan para anak buahnya si Burau mencari mereka dengan menyusuri sungai dan sempat menemukan tempat beristirahat mereka sebelumnya. Pong Akor merasakan jika mereka tidak jauh dari sini. Sesuai dugaan, akhirnya Pong Akor berhasil menemukan mereka, hingga akhirnya Pi dan anak-anak pun kabur ke dalam hutan karena takut tertangkap. Gatre dan si gadis pun dihadang oleh kedua preman dan sempat menjatuhkan satu preman. Gatre yang ketakutan namun beruntung dihadang oleh si gadis, namun sayang dia harus ditancap dengan sebilah golok. Mereka harus cepat keluar dari sini, di mana mereka akan melalui tebing batu yang tinggi. Menggunakan taraje yang terbuat dari kayu memudahkan mereka untuk naik ke atas. Untungnya semua anak-anak bisa memanjat. Disusul mereka yang terus mengejar mereka dan mencoba memanjat sehingga Pi yang sudah berada di atas pun memutuskan taraje kayu dan... Pi akhirnya memutuskan untuk menghentikan mereka dengan seorang diri. Dimulai menjebak salah satu dari mereka hingga menghajar mereka di pinggiran sungai. Mendengar Gatre yang diculik, Bang Tam pun lekas mencarinya yang meski mendapatkan satu perlawanan hingga akhirnya Pong Akor muncul berniat melawannya. Namun apa daya serangan Bang Tam sama sekali tidak berasa dan akhirnya dia juga harus diikat bersama Gatre. Setelah lama mencari, akhirnya Pi menemukan mereka ya walaupun harus berhadapan dengan beberapa preman ecek-ecek yang dengan mudahnya dia kalahkan. Setelah Pi menghajar beberapa preman, akhirnya Pong Akor berduel dengan Pi sehingga duel sengit pun terjadi.
Pong Akor terus membayang-bayangi dengan melancarkan serangan terbaiknya, begitu juga dengan Pi yang menangkis serangannya dan membalas dengan pukulan terbaiknya. Hingga akhirnya Pi pun dibuat jatuh dan mampu berdiri lagi. Sempat dijatuhkan hingga membuat kalung istrinya terlempar dan disepak oleh Pong Akor. Pi pun teringat akan sang istri dan termotivasi untuk bangkit dengan serangan-serangan hebatnya dan menghajar dia dengan brutal, membuat Pong Akor tidak bisa berkutik sehingga Pi mengambil kalungnya yang terjatuh dan melepaskan Gatre dan Bang Tam, lalu kemudian mencari Behai dan Nge. Sejenak kita melihat ajudannya si Burau yang menyarankan Pangpa agar mengkhawatirkan anak-anaknya saja dulu. Setelah itu dia akan membawa Pangpa menemui Burau. Behai dan Nge pun berhasil ditemukan yang ternyata bersama si ajudan, di mana dia membuat Pi pingsan dan membawanya ke markas Burau. Di sana melalui video laptop, Burau memberikan penawaran kepada Pangpa dengan mengatakan bagaimana jika mereka bertukar tempat dengan Pangpa yang mendapatkan organisasi, sedangkan dia sebagai kepala desa di Gunung Berkabut. Setelah percakapan itu selesai, mereka melakukan perlawanan dan akhirnya para kepolisian menggerebek tempat tersebut hingga menangkap mereka dan menyelamatkan anak-anak yang sedang diculik. Sementara Burau tengah bersembunyi, setelah para polisi keluar, dia baru keluar kemudian bertemu Pi. Setelah ditanya kenapa Burau membunuh istrinya, dengan santai dia pun memberikan sebuah video sebelum istrinya mati, di mana Lan rela mati demi istrinya yang sebelum meninggal dia memberikan kata-kata yang menyentuh hatinya. "Terima kasih Beb, kau adalah penerang hidupku." Lengah menyaksikan video barusan, Burau menembaknya di mana dia terkejut dan tak pernah menyaksikan hal itu sebelumnya, di mana saat akan menembak tiba-tiba saja pelurunya habis sehingga setelah menghajarnya habis-habisan, dia membuatnya tak berdaya. Burau digantung oleh Pi sama seperti waktu istrinya meninggal. Tamat.